diaspora anak-anak NTT yang kuliah saja, yang kuliah itu 11.000 sampai 12.000, 11.000 sampai 12.000, dan sisanya itu ya sudah berdomisili di sana, yang sudah berkeluarga di sana. Komunitas kita di Bangka aja itu sekitar hampir 6.000 orang NTT, 6.000, belum lagi di Belitung. Belitung itu sekitar hampir 2.000-an lah di Belitung ya, jadi Bangka Belitung. Belum lagi di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu pun juga sudah siap untuk dibuka DPW di sana, ya, pelantikan dia punya pengurusnya di sana. Belum lagi juga yang ada di Riau. Riau itu rata-rata hampir di semua pengamanan kelapa sawit, terus jaringan pipa gas minyak itu kita punya anak-anak semua. Jadi dengan adanya koperasi pintu air ini juga bisa bersinergi, Bapak. Jadi misal kebutuhan mendasar diaspora NTT di seluruh Indonesia ini bisa juga kita bersama-sama sandingkan, tinggal nanti kolaborasi kita bagaimana supaya kita bisa saling menguntungkan. Jadi kalau orang ngomong tentang koperasi ini bohong atau adalah milik seseorang atau sekelompok orang, karyawan kita totalnya sudah 3.000, termasuk yang ada di Kampung Sawah ini. Lalu yang saya hormati Pak Ketua yang bakal menjadi orang hebat di Jakarta ini, kalau kerja menjadi motor penggerak yang hidup dan punya hati untuk kebaikan banyak orang, akan luar biasa karena basis masyarakat kecil di Jakarta ini saya lihat mungkin 70%-nya. Saya mau sampaikan, awalnya kita 50 orang, termasuk saya pegawai bank. Bagaimana orang bank bisa mau kerja di koperasi? Dan ini saya ngomong supaya orang bisa percaya. Dan saya kebetulan lahir dari keluarga sangat miskin di kami. Lalu kemudian kena kerja, bukan kena hadiah, kerja lalu saya kerja di bank. Dan di bank ini saya rasa hati saya sangat tidak nyaman karena melayani orang kaya tambah kaya, orang Cina, orang Jawa yang punya uang ratusan juta. Tidak pernah lihat orang-orang kecil datang transaksi di bank saat itu. Jadi saya rasa bahwa nanti bagaimana dengan nasib orang-orang kecil ini. Lalu saya ibaratkan kalau ini bunga atau tanaman, kalau tidak sentuh air bagaimana dia bisa tumbuh, bagaimana dia bisa hidup. Maka saya mulai ngomong di kampung bagaimana kita mulai dengan arisan keluarga. Sudah arisan keluarga kita mulai dengan UBSP, usaha bersama simpan pinjam. Lalu kemudian itu terlalu lokal ya. Tapi kalau kita gabung ke kredit union bawah pimpinan Bapak Wakil Bupati ini, saya datang ke PUS BK3D waktu itu, saya melamar bahwa kami punya koperasi dan
yang menginisiasi saya dengan satu orang bidan di kampung. Jadi beliau tentu tidak percaya orang bahkan harus cari uang. Tapi ini bagaimana orang satu ini? Saya sampaikan beliau bahwa saya kerja di bank untuk makan minum dia. Tetapi hati saya ini saya akan boleh untuk masyarakat kecil. Saya lebih suka kumpul manusia. Bagaimana manusia yang kecil ini yang kita kumpulkan dan kemudian diberdayakan, mereka akan bisa. Dan saat ini itu ada satu perubahan yang sangat besar di kampung. Yaitu kampung Kapurwotan, dusun sekarang. Itu sekitar 150 kakak dulu itu rumah itu atapnya daun, dindingnya pakai bambu atau halat bahasa singkat, lalu lantainya tanah. Nah sekarang semuanya sudah menjadi rumah sangat layak. Dan itu karena kita budayakan mulai dari diri sendiri, menabung keluar pinjam, simpan pinjam, bukan pinjam simpan. Nah sekarang karena perkembangan zaman, kita akhirnya tawarkan dengan jempola. Jempola itu adalah jemput bola. Kita tawarkan ke anggota bagaimana kita tawarkan pinjam dan pinjam pakai kecil, 1 juta, 3 juta dan 5 juta. Dan itu paling tinggi untuk yang anggota baru. Dan kemarin saya datang di Kampung Sawah, belum ada kantor di rumahnya Pak Ketua. Nah di sana saya tawarkan, kalau tuh memang anggota yang ada ini, mana Pak Sam? Pak Sam janji mau memotori dengan Pak Thomas juga ya. Waktu itu kita masih ingat. Nah itu bahwa nanti bisa anggota 1.000 orang dan kita resmikan cabang. Sekarang sudah 1 tahun 5 bulan ya. Belum dicabangkan. Dan ini harus kita cabangkan dalam tahun ini. Ini sudah masuk kategori KCP, kantor cabang pembantu, di atas 500 sampai 1.000. Itu sudah masuk area ini. Jadi saya ini malam datang Pak ini AP, Pak ini Zeles dan Pak Pendeta, itu semua ini untuk bisa Romo juga harus menjadi ya istilahnya gembala yang harus menjadi contoh untuk masyarakat. Karena kita tidak bisa ngomong di mimbar. Karena di mimbar itu kita kadang-kadang kita tidak tahu masyarakat ini bagaimana baiknya. Dan kami punya pembina Dr. Pater Kirchberger, orang Jerman, pembina. Nah itu yang kita perlu ketahui. Karena ini bukan pekerjaan gampang. Pekerjaan pemulihan manusia sangat berat. Dan itu kalau kita andalkan kita sangat tidak bisa. Tapi andalkan Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tanamkan dalam lembaga ini. Jadi itu yang harus kita awali dengan doa, akhiri juga dengan doa. Dan itu fakta. Bisa bayangkan 50 orang sekarang sudah menjadi 360.000 anggota. Tersebar mulai dari Sulawesi Utara, Manado, Palu, terus Makassar, kemudian Toraja, Tantara, Goa, Maros, itu lalu kemudian Mamasa di Sumatera, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Nah itu semua lalu kemudian Jawa, Jakarta. Lalu Jogja, Malang dan Sidoarjo. Itu semua menjadi anggota kita. Dan tahun ini kita akan resmikan 12 cabang. Jadi 12 cabang termasuk Kampung Sawah. Jadi harus anggota pada malam hari ini harus punya konsep dan mulai besok lusa ini siap-siap buat panitia kecil untuk kita resmikan. Ya, saya kira bisa tidak? Bisa. Kalau bisa kita tepuk tangan dan akan dapat kalau resmikan Bapak Wakil Bupati ini selalu kami bawa. Kami minta izin kepada Bapak Bupati untuk dan bersama-sama seperti beliau sebagai tokoh penggerak dari ekonomi real, ekonomi masyarakat. Jadi itu untuk kita. Dan peluang pasti hadir. Ya itu sudah
sudah menjadi paket kami. Jadi di tengah ketidakpercayaan terhadap citra buruk koperasi tadi, saya lihat kok di NTT 4 atau 5 koperasi punya nama yang bagus sekali, dan itu saya tahu sejak Pak Teten model seperti yang diceritakan tadi. Kemudian saya juga dengan maksud dari Pak Teten ada di suatu acara perkawinan, saya singgung sedikit, ya juga memuji-muji itu air ini sebagai salah satu operasi yang luar biasa yang lahir di tempat kita di NTT sana, tadi punya cabang di mana-mana, dan berarti dia sudah tingkatnya sudah nasional, ya. Bisa nasional. Rating 1 karena kekayaannya sudah sebentar lagi bisa 2 triliun. Jadi saya pikir kita yang ada di Jabodetabek ini, khususnya keluarga besar Mumbere di Jakarta dan juga keluarga-keluarga lainnya. Forum Pemuda NTT ini lahir dari jalanan, murni, notabene anak lapangan asli. Dari tahun 2016, sudah berapa tahun ya? Sudah 7 tahun ya, jalan 7 tahun. Dan sekarang kami sudah ada hampir di 12 provinsi. 12 provinsi dengan anggota. Saya cerita yang paling terdekat ya. Saya baru pulang dari Surabaya dan Malang. Nanti Malang kami deklarasi DPW Forum Pemuda NTT di Malang bulan Juni. Muncul nanti DPD di Kota Malang. Di Malang aja saya ketemu itu diaspora anak-anak NTT yang kuliah saja, yang kuliah itu 11.000 sampai 12.000, 11.000 sampai 12.000, dan sisanya itu ya sudah berdomisili di sana, yang sudah berkeluarga di sana. Satu permintaan kemarin ketika saya ketemu salah satu penggawa NTT Voice, kita punya saudara Darwin ya. Nah, permintaan mereka juga di sana itu minta supaya Bank NTT itu bisa didirikan di Kota Malang gitu. Dan kemarin saya ngobrol dengan Kepala Badan Penghubung, ya Bank NTT ini sedang ditingkatkan menjadi bank devisa. Bank devisa dia harus hadir di ibu kota dulu. Dia harus hadir di ibu kota. Setelah dia ada di ibu kota, nanti dia bisa ekspansi ke provinsi-provinsi yang lain. Terus di Bangka Belitung sudah ada belum tidak ini? Bapak Ketua, Bangka Belitung belum ada ya? Komunitas kita di Bangka aja itu sekitar hampir 6.000 orang NTT. 6.000, belum lagi di Belitung. Belitung itu sekitar hampir 2.000-an lah. Di Belitung ya, jadi Bangka Belitung. Belum lagi di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu pun juga sudah siap untuk dibuka DPW di sana. Ya, pelantikan dia punya pengurusnya di sana. Belum lagi juga yang ada di Riau. Riau itu rata-rata hampir di semua pengamanan kelapa sawit, terus jaringan pipa gas minyak itu kita punya anak-anak semua. Jadi kalau misalnya ini, kalau Tuhan izinkan ini terjadi sesuai dengan moto Forum Pemuda NTT itu kan bukan seperti organisasi kebanyakan. Ini organisasi kedaerahan, tapi lebih banyak dia bergeliat di dalam komunitas NTT saja, dengan tagline dan moto baku lihat, baku jaga, baku sayang. Bagaimana kalau kita tidak baku tahu, bagaimana kita bisa baku sayang kalau kita tidak saling kenal? Nah, hal-hal mendasar yang kita lakukan dalam organisasi ini kan lebih banyak ini tolong menolong. Ya, ini salah satu ada Om Petrus, Kak Paskalis, ketua ini Om Samboban, ini ketua Jakarta Timur. Makanya saya agak todong sedikit ini, bagaimana Jakarta Timur ini nggak berkembang. Beda dengan Jakarta yang lain, kayak contoh Jakarta Selatan berkembang, ya kan? Jakarta Barat berkembang. Apalagi DPW ini kan sudah dilantik, DPW DKI ini. Jadi dengan adanya koperasi
pintu air ini juga bisa bersinergi Bapak. Jadi misal kebutuhan mendasar diaspora NTT di seluruh Indonesia ini bisa juga kita bersama-sama sandingkan, tinggal nanti kolaborasi kita bagaimana supaya kita bisa saling menguntungkan. Karena terus terang ini lebih banyak keluar uang pribadi ini. Lalu baku todong aja, mau terus sumbang berapa? Kapan sekali sumbang berapa? Om Sam sumbang berapa? Ini orang mati ini, bagaimana kita handle kirim orang mati ke kampung, bagaimana ini? Nah, kalau kita bisa ajak semua di diaspora NTT bisa masuk dalam anggota pintu air ini bisa saling membantu. Tinggal teknisnya nanti bagaimana Omigo, mana Omigo? Ya. Nah, ini juga beliau ini pengurus DPC Kampung Sawah juga. Ini kita kemarin lantik juga DPC Forum Pemuda NTT Kampung Sawah pun juga sudah di rumahnya beliau. Jadi ini memang sudah saling terikat satu dengan yang lain. Jadi tinggal kita bagaimana menggeliatkan aja. Nanti tinggal bagaimana nanti Omigo nanti juga nanti mulai kita intens supaya kita bicara, supaya kita bisa apa ya? Kita bisa bikin agreement atau bisa bagaimana kita bisa saling menguntungkan. Sama seperti yang Om Petrus tadi bilang, mulai dari kita satu orang, jangan terlalu nafsu besar, tenaga kurang. Mulai dulu dari kita leader-leadernya, nanti kita tinggal apa ya? Kita tinggal menularkan bagi kita punya anggota-anggota, pengurus-pengurus. Ya, kebutuhan ini kan sebenarnya kebutuhan yang mendasar. Contoh saya saja nih, saya cari duit. Contoh saya cari duit. Ini di luar dari pelayanan, ya. Jangan bicara pelayanan. Saya ini kan suka kalau orang yang mau taruh mobil itu dia bunga itu 10%. Tidak, ya mungkin kita cek dulu kondisi mobilnya, kayak kalau mobil leasing ya saya takar juga karena saya takar juga dengan biaya tarik leasing. Kalau misalnya dia tidak bayar, ya kan? Dia tidak bayar, kita bisa pulangin mobil ke leasing. Misal leasing, biaya tariknya berapa? 15 juta. Ya kan? Ya kita kasih pinjam dia 10 juta. Jangan kita kasih pinjam 20 juta. Misalnya kalau kita uang tidak ada, kalau kita sudah jadi anggota, kita bisa pinjam di koperasi. Menguntungkan buat kita, menguntungkan juga buat koperasi.